Jadi film ini menceritakan sekelompok anak muda yang mau berlibur, yang terdiri dari Chris, Jody, Ashley, Nick, Mark, dan Valerie. Mereka akan bertempat tinggal di salah satu rumah warisan kakeknya Chris, dan mereka pun OTW ke sana. Di saat mereka sampai di depan gerbang, mereka harus membuka pintu gerbangnya sendiri, karena biasanya gerbang itu terbuka secara otomatis dan mungkin, mereka mengira kalau gerbangnya lagi rusak. Di saat Chris lagi membuka pintu, Ashley tiba-tiba melihat seseorang di dekat pohon. Tapi di saat Ashley mau memberitahu Jody dan Chris tiba-tiba seseorang itu tidak ada lagi. Chris memberitahu Ashley kalau tidak ada satupun orang yang tinggal di rumah ini. Di saat mereka memasuk rumah itu, mereka seperti ada yang mengawasi dari kamera CCTV. Dan mereka pun sampai di rumah itu yang bernama Rumah Dumitrescu. Mereka pun mulai turun dari mobil. Dan semua terkejut akan keindahan rumah itu, mereka mengira kalau rumah itu pasti mahal. Tidak, Chris memberitahu mereka kalau rumah itu tidak mahal, kakeknya dapatkan rumah itu hasil dari lelang dengan harga yang murah. Dan mereka memasuki ke rumah itu. Chris memberitahu Nick kalau ia sangat mencintai Jody dan ingin melamar dirinya. Di sisi lain Ashley berkeliling rumah itu sendirian. Dan tak lama ia mendengar sesuatu dari di salah satu ruangan. Saat ia mau memeriksa, ternyata ia dikagetkan oleh Mark. Ashley yang kaget pun marah kepada Mark lalu pergi dari sana. Malam pun tiba, mereka lagi bersenang-senang, berpesta, minum minuman, main game, dan menari bersama. Tapi saat mereka lagi berpesta di dalam, di luar seperti ada seseorang, dan juga ada kamera CCTV yang mengawasi. Di saat semua orang lagi tidur, Ashley tiba-tiba kebangun. Dan di saat ia berjalan, ia menemukan kotak yang berisikan boneka badut. Dan tak lama ia melihat dua anak kecil. Ternyata anak kecil itu membawa ia ke salah satu ruangan. Ia pun duduk berkaca dan memperbaiki rambutnya. Tiba-tiba di bawah ada bola yang mengelinding ke arah Ashley. Ia pun mengambil bola itu dan melihat bola itu dilumuri cairan merah seperti darah. Dan tak lama lampu di ruangan itu kelap-kelip. Di saat Ashley melihat kaca, tiba-tiba mukanya berubah menjadi seram. Ashley yang kaget pun terbangun dari tidurnya. Ternyata Ashley tadi hanya bermimpi. Dan melihat teman-temannya yang lain sudah pada tidur semua, dan ia pun melanjutkan tidurnya lagi. Dan tak lama saat Ashley sudah tidur, di jendela seperti ada seseorang. Nick bertanya kepada Chris siapa orang-orang yang ada di foto itu. Chris pun juga tidak tahu siapa mereka. Dan Chris memberitahu Nick kalau dia dan Mark akan pergi ke desa untuk membeli makanan, dan bertanya apa Nick mau ikut. Nick mau ikut, dan dia juga mau mengajak Ashley siapa tahu Ashley ingin ikut. Di saat Ashley sendirian, ia melihat-lihat rumah itu, dan ia memasuki salah satu ruangan yang berisikan patung-patung manekin. Saat ia melihat-lihat, ada salah satu patung yang bergerak. Ia pun menengok dan ingin melihat patung itu. Di saat ia mau melihat patung itu, tiba-tiba patung itu bergerak dan mengagetkan dirinya. Yang membuat Ashley terjatuh menabrak rak yang ada patung manekinnya, dan semua patung manekinnya pun berjatuhan. Kemudian ada salah satu patung manekin yang sangat mengerikan membuat Ashley takut dan berteriak. Nick yang mendengar pun datang dan menghampiri Ashley. Ashley pun mengajak Nick untuk keluar dari ruangan itu. Di saat mereka mau ke desa untuk membeli makanan tiba-tiba mobil Chris tidak mau hidup. Mereka pun memeriksa kap mesin dan menemukan binatang di dalamnya. Mereka bingung bagaimana bisa binatang itu masuk. Walaupun mereka sudah membuang binatang itu tapi tetap saja mobilnya tidak mau hidup. Mereka semua pun bingung dan kelaparan, bagaimana mereka mendapatkan makanan tanpa harus pergi ke kota. Chris pun memberitahu teman-temannya kalau dulu kakek Chris terobsesi perang. Jika satu perang berakhir, kakeknya selalu takut jika terjadi perang lagi. Dan Chris merasa kalau kakeknya mungkin masih menyembunyikan beberapa persediaan makanan di suatu tempat di rumah ini. Dan Chris menebak mungkin saja ada di dapur lama di ruang bawah. Nick pun memberitahu mereka jika memang ada makanan, pasti sekarang semua makanan itu sudah basi. Dikarenakan tidak ada pilihan lain Chris pun tetap menyuruh Ashley dan Valerie pergi untuk mencari makanan itu. Dan sementara itu Nick dan Chris akan memperbaiki mobil. Ashley dan Valerie pun ke ruang bawah tanah untuk mencari makanan, sambil mengobrol. Mereka berdua memasuki salah satu ruangan, dan sambil mencari-cari makanan.
Di saat yang lain pada sibuk mencari makanan dan memperbaiki mobil. Jody dan Mark justru malah berselingkuh dari Chris dan Valerie. Mereka bermesraan dan melakukan hubungan terlarang. Di saat mereka lagi mencari-cari tiba-tiba Ashley menemukan sesuatu dan memohon semoga itu makan kaleng karena mereka sudah sangat kelaparan. Di saat mereka lagi melakukan cemiu-cemiu, Mark tiba-tiba melihat muka Jody berubah menjadi menyeramkan dan kemudian mendorong Jody. Jody yang kaget pun marah dan pergi meninggalkan Mark. Mark yang masih kaget pun menyesal dan marah karena ia telah mendorong Jody, dan berusaha menyusul Jody. Tapi di saat Mark mau menyusul Jody, tiba-tiba ada salah satu ruangan yang pintunya terbuka sendiri. Mark pun pergi mengecek ruangan itu. Di saat ia melihat-lihat ruangan itu ia menemukan lukisan. Dan ia juga melihat pintu dan memasuki ruangan itu, ia pun menemukan buku. Mark pun mengambil buku itu dan pergi dari sana. Di saat semua orang lagi makan makanan yang ditemukan Ashley dan Valerie di dapur lama. Tak lama Mark datang dan memberitahu mereka tentang buku dan lukisan yang ia temukan dari ruangan tadi. Chris yang baru ingat pun memberitahu mereka semua, kalau buku itu diari milik kakeknya dan kakeknya Chris sering bercerita. Jody yang bingung bertanya kepada Chris cerita apa yang sering diceritakan kakeknya pada Chris. Kemudian Chris pun menyuruh mereka semua pergi ke ruang tamu terlebih dulu. Kemudian Chris memberitahu mereka semua, kalau kakeknya dulu membeli rumah ini waktu pelelangan saat perang, dengan harga yang sangat murah. Dan tak lama kakeknya Chris menemukan buku diari itu milik pemilik lama rumah itu, yang bernama Vladimir Dumitrescu. Dan ia memiliki istrinya seorang saudagar kaya Rumania, yang mengabdikan dirinya pada ritual satanisme, dan melakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Suatu malam, istrinya Zoraza bersama para ahli lain membangkitkan satu penyihir kuno, Stritch. Stritch adalah penyihir kuno, gelap yang memiliki kekuatan melampaui imajinasi dan jahat. Iblis ini juga yang paling mengerikan dalam sejarah setan. Iblis itu juga menguasai Zoraza. Di tengah malam, iblis itu mengajar dan membunuh anak-anaknya. Suaminya Vladimir Dumitrescu pun menjadi gila dan kemudian mengejar istrinya. Vladimir tahu jika istrinya bukan lagi wanita yang ia cintai. Dan suaminya Vladimir Dumitrescu pun membunuh istrinya Zoraza sampai mati, dan memakunya ke tanah dengan wajah terbalik agar tidak ada yang bisa melihat jika makhluk itu bukan lagi istrinya. Setelah berminggu-minggu menderita suaminya Vladimir Dumitrescu pun bunuh diri. Tapi Chris meyakinkan teman-temannya kalau itu hanya cerita palsu lama yang diceritakan selama perang. Kemudian Valerie memaksa ingin melihat buku diari itu, tapi Chris tidak mengizinkan dan menyuruh mereka untuk melupakan diari itu. Tapi Ashley bersikeras mau melihat diari itu. Di saat ia lagi melihat-lihat diari itu, Ashley menemukan sebuah peta rubanah atau peta kuburan. Dan Jody pun mengajak mereka semua untuk mencari tempat itu. Dikarenakan tidak ada yang mau, Jody pun mengajak Mark untuk pergi. Chris dan Ashley juga terpaksa ikut dengan mereka, yang tempatnya di ruang bawah tanah. Chris yang khawatir pun berusaha untuk mengajak mereka kembali tapi Mark dan Jody tidak mau kembali. Dikarenakan Mark dan Jody tidak mau kembali, Chris dan Ashley pun kembali ke atas meninggalkan mereka berdua. Mark dan Jody pun melanjutkan perjalanan mereka mencari rubanah atau kuburan yang ada di peta itu. Di saat mereka lagi mencari-cari, tiba-tiba mereka menemukan tulang dengan sesuatu yang melekat. Dan mereka baru ingat cerita yang diceritakan Cis tadi, seseorang yang dipaku menghadap tanah dengan wajah terbalik. Mereka pun senang karena telah menemukan apa yang telah mereka cari. Saat mereka melihat di sekeliling, tiba-tiba tangan Jody berdarah terkena paku yang kata Jody itu panas. Mark yang tidak percaya malah menuduh Jody bermain-main dan menghiraukannya. Dan tak lama, tiba-tiba Jody menghilang, meninggalkan HP dan senter. Chris dan Ashley kembali ke atas. Valerie bertanya kepada mereka kenapa Mark dan Jody tidak ikut, dan Chris pun memberitahu kalau Mark dan Jody tidak mau ikut. Dan mereka pun pergi ke kamar untuk tidur malam. Mark mencari Jody tapi tidak juga menemukannya. Dan tiba-tiba ia melihat Jody diam sendirian. Di saat Mark mau menghampiri Jody, tiba-tiba Jody berubah menjadi menyeramkan. Di kamar Valerie lagi tidur sendirian. Dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri, ia mengira kalau itu Mark. Dan Valerie dengar seperti ada sesuatu di bawah kasurnya. Ia pun memeriksa, tiba-tiba ia dikagetkan oleh hantu penyihir yang diceritakan Chris tadi siang. Dari kamar Ashley mendengar suara Valerie, dan ia berusaha membangunkan Nick, tapi Nick tidak juga bangun-bangun. Akhirnya Ashley memeriksa ke kamar Valerie sendirian.
Di saat Ashley memeriksa kamar Valerie, ia tidak menemukannya. Dan di saat Ashley mau kembali, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Jody dengan muka yang sangat menyeramkan. Ashley yang ketakutan pun lari ketar-ketir dari sana, dan tiba-tiba ia ditarik oleh Mark. Mereka juga bertemu Chris dan mereka pergi ke ruang tamu depan. Chris yang bingung pun bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Dan Mark pun memberitahu Chris kalau apa yang diceritakan tentang penyihir itu benar adanya. Karena ia dan Jody telah menemukan tengkorak, paku, dan mayat di ruang bawah tanah. Dan mereka juga kehilangan diari itu, Mark yang menyesal pun meminta maaf. Ia merasa kalau semua itu salah dirinya. Coba menelpon polisi setempat. Tapi dikarenakan tidak ada sinyal ia tidak bisa mendengar suara polisi itu, dan polisi itu juga tidak bisa mendengar suara Chris. Polisi itu pun yang curiga menyeru anak buahnya untuk melacak keberadaan mereka. Mereka merasa kalau rumah itu sudah tidak aman lagi dan mau pergi dari sana. Tapi Ashley tidak mau pergi karena ia tidak mau meninggal Nick sendirian yang lagi tidur di atas. Dikarenakan Mark merasa bersalah kepada mereka, ia pun yang akan menjemput dan membawa Nick keluar dari rumah itu. Ashley dan Chris pun akan menunggu mereka di gerbang utama. Mereka pun berpisah. Di saat mereka mau pergi menggunakan mobil itu, tapi mobil itu tidak mau menyala dan Chris berusaha untuk menyalakan mobil itu. Ashley pun yang tidak tenang meminta Chris untuk masuk ke dalam rumah itu lagi, untuk menjemput mereka berdua. Dengan terpaksa Chris pun akhirnya mau masuk ke rumah itu. Tapi ia memberitahu Ashley untuk mencari terlebih dahulu di hari itu karena Chris merasa kalau buku itu bisa jadi jalan keluar untuk mereka. Di saat Mark sampai di kamar, ia pun melihat Nick yang sudah dicakar-cakar oleh hantu penyihir itu. Dan Mark berusaha untuk memukul hantu itu menggunakan senjata yang ia pengang. Di saat Ashley dan Chris mencari diari itu di ruang bawah tanah mereka dikagetkan oleh penyihir itu, mereka yang ketakutan pun pergi dari sana dan tiba-tiba pintu di hadapan mereka tertutup sendiri, dan mereka pun pergi ketakutan mencari jalan keluar. Di saat mereka lagi mencari jalan keluar mereka menemukan Mark ditarik ke dalam oleh hantu itu. Mereka berdua pun keluar melewati jendela dan berusaha kabur dari sana melewati hutan. Di saat mereka lagi fokus berlari tiba-tiba Ashley kehilangan jejak si Chris. Ashley yang khawatir dan ketakutan pun berusaha memanggil-manggil Chris, tapi tidak ada jawaban dari Chris. Chris yang baru sadar telah meninggalkan Ashley berusaha memanggil-manggil Ashley tapi tidak ada jawabannya juga. Dan tiba-tiba Chris ditarik oleh sesuatu yang mungkin hantu penyihir itu. Di saat Ashley berkeliling mencari Chris pun tiba-tiba menemukannya. Dan tak lama ia melihat teman-temannya yang sudah mati terikat di pohon. Dan ia juga menemukan Chris dengan mata yang sudah tercongkel. Ashley yang panik dan ketakutan pun berusaha untuk pergi dari sana, tapi tiba-tiba ia tersandung kayu dan terjatuh kemudian ia pingsan tak sadarkan diri. Tiba-tiba polisi itu berhasil melacak keberadaan HP Chris. Dan kemudian masuk ke rumah itu, ia pun memeriksa rumah itu. Di saat ia lagi memeriksa rumah itu, ia memanggil-manggil anak buahnya yang bernama Miranda. Tapi anak buahnya tidak juga menjawab. Ia pun melihat anak buahnya, dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Kemudian polisi itu pun mendekati anak buahnya. Dan ya, yang kita tahu pasti polisi itu sudah mati bersama anak buahnya, yang sama seperti nasib Ashley dan kawan-kawan.